Lo pernah nggak dibanding-bandingkan dengan orang lain? Misal, si A bisa masuk kampus ternama, kok lo enggak? Si B keterima di perusahaan itu, kok lo masih nganggur? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu datang dari teman lo, bahkan dari orang terdekat, keluarga misalnya. Rasanya kalimat itu bikin kita marah, hidup berasa kayak dalam perlombaan terus, tanpa ada istirahat. Dan anehnya, kesuksesan yang ingin kita raih mesti berpatokan dengan orang lain yang sudah sukses. Meskipun nggak semuanya begitu, kan kalau udah kayak gini, kita kayak nggak menikmati hidup. Pagi berangkat kerja, pulang kerja ditanya dan diledekin tetangga, kok jalan beli motor dong? Ketika udah punya motor, masih aja diledekin. Naik motor emang nggak panas, beli mobil yang ada AC-nya dong. Itu hanya contoh, mungkin sahabat mengalami dalam bentuk lain. Intinya, apapun yang telah kita lakukan masih aja jadi omongan. Mending kalau omongannya baik, yang gak enak kan kalau diledekin dan dikasih sedikit sindiran. Kalau udah kayak begini, hidup berasa jauh banget dari kebahagiaan. Masa iya kita berjuang dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Kita berhak bahagia, sahabat. Gimana kita untuk mewujudkan kebahagiaan dan terhindar dari perasaan-perasaan negatif tadi? Nah, kali ini kita akan datangkan solusinya dari filsafat Stoicisme. Ini merupakan filsafat Romawi kuno. Pertama, dalam Stoicisme kita diarahkan untuk hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam itu sederhananya adalah gunakan nalar. Jangan terjebak pada emosi. Misalnya gini, lo udah siap-siap mau pergi kondangan ke sahabat lo yang baru menikah, pakaian rapi, udah wangi, sepatu bersih. Tiba-tiba saat di perjalanan hujan deras turun, dan kala itu lo nggak bawa jas hujan karena pas berangkat lo pede banget bahwa langit cerah. Ternyata namanya hujan kan bukan kita yang pegang kendali untuk turun atau enggak. Akhirnya lo mulai bergumam, kesal, sedikit marah sama diri sendiri dan emosi negatif lainnya. Belum lagi hujannya agak lama sehingga lo harus berteduh. Nah, disinilah kita mesti hidup selaras dengan alam. Segala sesuatu akan ada sebab dan akibat. Kalau lo nggak bawa jas hujan, ya mesti siap jika sewaktu-waktu di jalan hujan. Apa yang membuat lo berteduh tadi? Sebabnya karena lo pede bahwa langit akan cerah. Ketika kenyataannya tidak, lo menjadi marah dan lain-lain. Padahal kalau kita mengacu pada sebab dan akibat, lo nggak akan punya berbagai emosi negatif. Oh iya, wajar gue berteduh karena emang tadi nggak bawa jas hujan. Kalau kayak gini kan lebih bahagia dibanding bergumam kesana sini yang buang energi doang. Kedua, kita mesti paham dikotomi kendali. Dalam kehidupan, ada hal yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan seperti tujuan, opini, dan usaha. Kalau hal yang tidak dapat dikendalikan seperti perilaku serta omongan orang lain, kekayaan, dan lain sebagainya. Kayak cerita di awal tadi tentang omongan tetangga. Itu sebenarnya hal yang berada di luar kendali kita. Nah, kita seharusnya biarkan saja. Maksudnya jangan bereaksi berlebihan. Karena itu tadi, omongan orang lain di luar kendali kita. Jadi, fokus aja sama proses serta usaha yang sedang kita lakukan. Karena itu yang bisa dikendalikan. Kalau sudah waktunya kebeli, pasti kebeli. Semua butuh proses. Bahkan sahabat mungkin sering mendengar kalimat nikmati prosesnya. Di akhir video, gue mau sampaikan bahwa setiap manusia punya impian masing-masing. Sehingga proses yang kita jalani juga berbeda. Ada yang udah punya rumah duluan, ada yang udah punya mobil sedan dan sebagainya. Mungkin kita belum memilikinya. Ya nggak apa-apa, memang kita sedang berproses. Suatu hari juga akan sampai di puncak. Jangan sampai omongan orang lain dapat membuat kita terpuruk secara mental. Lo berhak bahagia. Sekali lagi, lo berhak bahagia. Oke, sukses selalu untuk sahabat semua. Jika kita lelah, maka kalimat aku butuh istirahat ucapkan saja. Nggak apa-apa kita bilang lelah, nggak apa-apa bilang capek, karena kita butuh istirahat untuk menjadi lebih kuat.